Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu Syekh Subakir. Siapakah beliau dan apa saja karomah dan karisma yang dimilikinya? Mari kita simak bersama. Khalifah Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah mengirim seorang ulama dari Persia bernama Syekh Subakir untuk berdakwah di Nusantara. Bersama dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Abdul Jalil, Syekh Maulana Ahmad, dan Syekh Maulana Zainuddin. Dia adalah salah satu dari Wali Songo pertama. Syekh Subakir sangat mahir dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Selain itu, dia mahir dalam ilmu gaib dan memiliki kemampuan untuk menerawang makhluk halus. Salah satu karomah yang paling terkenal dari Syekh Subakir adalah menghilangkan pengaruh makhluk halus yang menghambat penyebaran Islam di tanah Jawa. Babat Tanah Jawa menyatakan bahwa Raja Aji Kalacakra adalah batu hitam yang diraja dari Arab yang dibawa Syekh Subakir. Batu itu dipasang di puncak Gunung Tidar di Magelang yang dianggap sebagai pusat atau pakunya tanah Jawa. Itu memiliki kekuatan gaib yang dapat mengusir jin, dedemit, dan lembut yang mengganggu tanah Jawa. Namun, tindakan Syekh Subakir ini menimbulkan kemarahan raja bangsa jin yang bernama Sabdopalon. Sabdopalon sangat dihormati oleh masyarakat Jawa karena dianggap sebagai penasihat spiritual dari Prabu Brawijaya, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dia menantang Syekh Subakir untuk bertarung secara langsung. Setelah itu, selama 40 hari 40 malam, Syekh Subakir dan Sabdopalon berjuang keras. Ilmu gaib dan kekuatan fisik bersaing. Akhirnya, setelah mengakui keunggulan Syekh Subakir, Sabdopalon menawarkan jalan damai. Dia bersedia mengizinkan Syekh Subakir dan para wali songo lainnya menyebarkan Islam di tanah Jawa, asalkan mereka tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Syekh Subakir menerima tawaran tersebut dengan syarat bahwa Sabdopalon dan pengikutnya harus meninggalkan tanah Jawa dan tidak mengganggu lagi. Oleh karena itu, tanah Jawa dibebaskan dari pengaruh makhluk halus oleh Syekh Subakir yang memungkinkan para wali songo untuk berdakwah dengan lebih mudah. Para wali songo kemudian menggunakan pendekatan budaya, menggabungkan unsur-unsur Hindu-Buddha yang sudah ada sebelumnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Hal ini membuat Islam diterima dengan baik oleh orang Jawa dan terus berkembang hingga saat ini. Selain karomah menumbal tanah Jawa, Syekh Subakir juga memiliki karomah lainnya. Beliau dapat berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa makhluk halus dan manusia, yang membuatnya lebih mudah untuk berdakwah dan berbicara dengan orang lain. Beliau memiliki keahlian dalam pengobatan tradisional Persia dan Arab, dan dia dapat mengobati berbagai penyakit fisik dan mental. Dia dapat mengubah air menjadi minyak wangi yang dapat digunakan untuk membersihkan dan menyucikan area yang kotor atau angker. Selain itu, minyak wangi ini dapat memberikan ketenangan dan kesehatan bagi mereka yang menggunakannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas yang dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Selain itu, dia selalu berzakat dan bersedekah, tidak pernah memiliki harta untuk dirinya sendiri. Beliau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan mudah, yang digunakan untuk menghindari
bahaya atau membantu orang yang dalam kesulitan. Dalam pertarungannya melawan Sabdo Palon, dia menggunakan tombak yang disebut tombak Kiai Panjang, yang memiliki kekuatan goib yang dapat menghancurkan apapun. Pada tahun 1479 Masehi, Syekh Subakir meninggal dunia. Dia dimakamkan di desa Karanglongko, Klaten, Jawa Tengah. Hingga saat ini, makam beliau masih dapat dikunjungi dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Di dekat makamnya terdapat sebuah tombak yang dikenal sebagai tombak Kiai Panjang. Dikatakan bahwa itu adalah senjata yang Syekh Subakir gunakan saat melawan Sabdo Palon. Demikianlah naskah ini saya buat mengenai karomah dan karisma dari Syekh Subakir secara detail. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah dan keagungan Islam di Tanah Jawa. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.